Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illadzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa unzila ilaikum
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Ahmad Hafiz. Kepada Ahmad Hafiz kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Introduction Headmaster of Junior High School Number 1 Nenek. Welcome time. Pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lenek, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lenek, yang saya hormati Bapak Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Lenek, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Ibu Kepala SD, Bapak Komite, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 yang saya hormati pula, anak-anak kelas 9 yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama saya mengajak kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di sekolah yang kita cintai ini, dalam rangka untuk kita bersama-sama mengikuti acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Lenek tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan, Bapak Ibu wali murid yang telah memenuhi undangan kami untuk kita bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini ada beberapa hal mungkin yang perlu Tiang sampaikan dalam rangka untuk kita melepas anak-anak ini nantinya. Yang pertama berkaitan dengan jumlah siswa kelas 9 Bapak Ibu. Jumlah siswa kelas 9 pada tahun pelajaran 2021-2022 ini berjumlah 176 orang. Berdasarkan data yang kami peroleh pada tahun 2019, tahun pelajaran 2019-2020, di mana saat itu anak-anak kita ini masuk menginjakkan kaki atau diterima di SMP 1 Lenek ini berjumlah 177, perempuan 88 orang. Nah, tahun pelajaran 2021-2022 ini mereka akan menamatkan pendidikan di sini dengan jumlah yang sudah kami sampaikan tadi, jadi 176 orang, terdiri dari 85 laki dan 91 perempuan. Untuk Bapak Ibu maklumi, dari 176 orang itu yang sudah mengikuti ujian sampai terakhir itu berjumlah 171 Bapak Ibu. Jadi ada 5 orang yang sampai hari terakhir pelaksanaan ujian sekolah sesuai dengan waktu, jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ada 5 orang yang tidak mengikuti ujian. Jadi kami sudah memberikan ada jadwal ujian utama, ada jadwal ujian susulan, tapi toh juga anak-anak kita ada sampai hari terakhir itu tidak mengikuti ujian sekolah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nantinya pada waktunya sebelum berakhir acara ini nanti akan kami serahkan baik itu yang sudah mengikuti ujian ataupun yang tidak mengikuti ujian, jadi sejumlah 176 orang itu akan kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid. Dalam hal ini mungkin nanti akan diwakili oleh Bapak Ketua Komite. Kemudian yang kedua yang perlu juga kami sampaikan khusus kepada anak-anak kami yang kelas 9, kami berpesan anak-anak sekalian, sesuai dengan tema ya hari pelepasan atau perpisahan pada pagi hari ini, teruslah belajar dan berkarya demi agama dan bangsa dengan memegang teguh profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila anak-anak sekalian. Tolong ini nanti dicamkan, diperhatikan kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian melanjutkan pendidikan, tolong dicamkan. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dari 6 profil pelajar Pancasila, saya minta kepada anak sekalian, khusus untuk yang pertama, Bapak minta kalian memperhatikan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia anak-anak sekalian. Orang bijak mengatakan dengan seni hidup ini akan menjadi indah, dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah, dan dengan iman hidup ini akan menjadi terarah.
Jadi tolong anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Ini yang paling penting juga anak-anak sekalian. Dua, Bapak, dua. Kemudian tetap jaga akhlak kalian dimanapun kalian berada. Jauhi narkoba. Jangan pernah mengejek atau menghina orang lain. Kalau dalam bahasa sekarang itu membuli anak-anak sekalian, bullying atau perundungan katanya. Jadi sekali lagi, itu salah satu karakter, salah satu akhlak yang harus kita miliki. Jangan pernah kita mengejek, mengolok, menghina orang lain. Sekali lagi, dimanapun kalian berada, jaga nama baik dirimu, jaga nama baik keluargamu, ibu bapakmu, dan jaga nama baik alma matermu. Jaga nama baik SMP 1 Negeri Lenek. Kemudian sedikit kepada Bapak Ibu wali murid, kami juga ingin berpesan Bapak Ibu, teruskan pendidikan anak-anak kita, jangan sampai putus di tengah jalan. Pendidikan ini akan menjadi warisan paling berharga yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Tidak ada harta yang lebih besar, tidak ada harta yang lebih tinggi yang Bapak Ibu wariskan kepada anak keturunan kita kecuali pendidikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, tolong anak-anak kami ini, anak-anak kita ini nanti diteruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan sampai putus di tengah jalan, apalagi hanya sebatas sampai SMP Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami minta kepada Bapak Ibu supaya pendidikan anak-anak kita ini dilanjutkan terus sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut kepada Bapak Ibu Kepala SD, perlu juga kami sampaikan, kalau dalam brosur yang kami kirim bila hari mungkin tidak ada tanggal di situ Bapak Ibu, tanggal pendaftaran. Di situ hanya paling bunyinya Mei sampai Juni. Nah, sekarang kami tegaskan sesuai dengan edaran juga dari dinas. Jadi pendaftaran itu kami nanti buka juga, walaupun sudah mungkin ada beberapa yang daftar. Kita buka pendaftaran mulai besok Senin sampai batas tanggal 18 Bapak Ibu, 18 Juni, karena nanti akan ada mungkin seleksi, panitia akan menyeleksi tanggal 20 sampai 23, kemudian pengumuman tanggal 23, pendaftaran ulang tanggal 23 sampai 30 Juni. Kemudian sebelum masuk nanti tanggal 11 Juli tahun pelajaran baru 2022-2023 itu akan mulai pada tanggal 11 Juli 2022. Dan perlu juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala SD yang ada mengetahui, juga perlu kami sampaikan bahwa sekolah kami insya Allah mulai tahun pelajaran ini kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk kelas 7 tahun pelajaran 2022-23 itu akan menggunakan kurikulum Merdeka. Kami dengan mengambil opsi yang kedua bila hari, yaitu mandiri berubah. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti jadi bahan kita juga, terutama dari Pak Pengawas Pembina. Jadi mohon kami juga nanti di fasilitasi ya, dibimbing juga tentunya dengan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ke depan.
Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi saja yang perlu kami sampaikan kepada kita semua ya. Jadi nanti perpanjangan tangan, kalau yang hadir sekarang hanya Bapak Ibu wali kelas 9, tapi perlu juga sebenarnya semua ya, semua yang kelas 7, kelas 8 juga mungkin perlu kami sampaikan bahwa insya Allah Bapak Ibu dalam waktu dekat kami SMP Negeri 1 Lenek niki akan melakukan pemugaran. Jadi kami akan memugar musola yang ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, ya. Jadi kalau tadi mungkin Bapak Ibu lewat dari sebelah situ, di situ sudah ada, insya Allah sudah ada master plan-nya untuk pembangunan musola kami ke depan. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga khusus kepada Bapak Ibu wali kelas 9, kami inginkan supaya anak-anak kita kelas 9 ini ada kenang-kenangannya, ada peninggalannya untuk sekolah alma mater yang tercinta ini. Silahkan nanti kami mohon keikhlasan mungkin Bapak Ibu ya, artinya sebelum anak-anak kita keluar penuh dari sekolah ini ya, kiranya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan kami sumbangan seberapapun ya, supaya pembangunan musola kita bisa berjalan dengan lancar dan baik Bapak Ibu sekalian. Terakhir kali ya, lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri 1 Lenek yang sudah bersusah payah untuk kita bersama-sama mensukseskan acara pada pagi hari ini. Kepada panitia sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, kepada anak-anak kami dari OSIS yang sudah banyak terlibat, kemudian kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, sehingga acara ini alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tidak lupa pula dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian, manakala dalam pelaksanaan acara ini dari awal sampai akhirnya nanti terdapat kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Lewat kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kami menyampaikan yel-yel, tolong anak-anak sekalian nanti diikuti ya. Kalau Bapak bilang SMP 1 Lenek Jaya, cukup kalian bilang yes, gitu aja ya. SMP 1 Lenek tetap jaya. 1 Lenek tetap jaya. 1 Lenek tetap jaya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head of the UPE Department Education and Culture of Lenek District. Welcome time. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lenek. Waktu dan tempat disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Penguasa Tunggal Kecamatan Lenek beserta jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Lenek. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMP Wilayah Kecamatan Lenek. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas atau yang pejabat yang mewakili beliau. Yang kami hormati para demung kepala desa sewilayah Kecamatan Lenek yang kami muliakan. Yang tidak terlupakan yang kami banggakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenek, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu Wali Murid yang sempat hadir yang kami muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka pelepasan siswa kelas 9 untuk SMP 1 Lenek yang kita cintai. Salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, dinul Islam, yang telah berjasa bersama keluarganya, bersama kita orang Islam yang beriman, dan mudah-mudahan kita tetap selalu menjaga ajarannya dan sunnahnya sampai dari saat ini sampai yaumil qiyamah. Sebelum saya memulai, sempat saya menghadap kepada Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur, tepatnya pada malam Kamis. Beliau mengatakan, Pak Kanit Lenek, mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu, bahasa Bungkang ya Pak Camat, kami tidak standby di Gunung Rinjani, yang lengkapnya di Sembalun. Semua OPD di sana, mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu petang. Untuk apa di sana beliau? Event turnamen lari 100 Sembalun. Kalau di Lombok Tengah itu apa namanya Pak Camat? Bukan di tempat lomba mobil itu, sirkuit. Kalau kita ini sirkuit kita Rinjani sekarang Pak. Yang datang ini 24 negara dari berbagai negara datang di Sembalun untuk mengelilingi lereng Gunung Anak Darah yang jumlahnya 400 orang. Yang kemarin dilepas 100 untuk 76 kilo di Kecamatan Sembelia. Ini gawe Lombok Timur sekarang ini. Ada yang dilepas dari Sembelia 56 kilo, 100 orang. Yang terakhir 162, 100 orang. Kapan finishnya ke Sembalun? Maka dia finish besok pagi pada hari Minggu sampai di Sembalun. 24 negara, pesertanya 400 orang. Maka kita penyelenggara untuk saat ini, Pak Kepala Dinas dari kemarin sudah dipenuhi dengan tamu-tamu dari Jakarta. Kita di Nusa Tenggara Barat sebagai panitia pendukung, tetapi panitia intinya dari pusat Pak. Siapa kita gedang-gelik kami Nenek
kita siapkan medan belik, siapkan kita tari Pak Kanit, kita siapkan tari. Itu cerita beliau. Hanya ucapan salam takzim kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pak Camat, saya memulai menyampaikan ini dengan pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bercerita ini adalah Abu Musa kepada kita pada saat Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar saya menyampaikan kebenaran ini adalah dari hadis ini. Mu'ad bin Jabal dipanggil oleh Rasulullah. Untuk apa beliau dipanggil? Untuk berangkat ke negeri Yaman. Sebelum Mu'ad bin Jabal berangkat ke negeri Yaman, Rasulullah berpesan. Apa katanya Rasulullah? Yassara wala tu'assara. Ampunlah Pak, kalau ada nas hadis ini kurang tepat, tunggu tepatkan di dalam hati. Yassara wala tu'assara. Apa katanya itu? Permudah segala sesuatu, jangan selalu dipersulit. Itu salah satu kemudahan orang Islam. Mudahkan teman kita. Munangedeng tulung dengan cepat, bantu dia. Pak Kepala Sekolah, munara fakir miskin darat biaya, Bapak biayai di sekolah kita, karena sekolah tidak boleh ada biaya. Nggak boleh ada biaya spesial pun di sekolah sekarang ini. Itu pesan pertama Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Pesan kedua, wabasyara wala tunaffara. Ini katanya Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, berilah kabar gembira kepada negeri itu, jangan ditakut-takuti. Terakhir pesan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, wa taqwa'a wala takhtalif. Bertenggang rasalah, indah pada girang besia lebuduk. Tiga pesan ini adalah pedoman kita hidup sebagai umat Islam. Baru beliau berangkat ke negeri Yaman. Loh, Pak Kanit kenapa disampaikan ini? Saya sampaikan seperti ini Pak. Jadi pendidikan di Lombok Timur sekarang ini benang kusutnya sudah terurai, ujung pangkalnya sudah jelas terurai. Hanya satu contohnya, himbauan dari Bupati, jangan ada sampai ada anak-anak kita pesiar pelesir sekarang ini. Jangan ada pesiar. Kalau sudah pimpinan berbilang begitu, maka direktif pimpinan wajib kita taati. Direktif pun. Maka kita melaksanakan pelepasan apa yang kita dapat. Ibu bapak wali murid di dawah tahu anak dah begitu cekatnya bahasa Inggris. Mula pesiar tidak tahu pinternya nak ini. Tidak tahu anaknya cekatnya menari, tidak tahu ia. Mendamping kepeng lalu pesiar pulang selesai. Sekarang talenta mereka ada pemulihan. Kreatif, inovatifnya anak kita seperti ini pemulihan. Oh, anak sekolah ini bagus. Bunda hanya fokus pada pesiar, sadek kepeng ke laut, pulang-pulang tidur, apa ada kita sama anak-anak, tidak ada. Sekarang pun lihat, yang master ada, yang vokal grup ada, yang menari ada. MC-nya kok pakai bahasa Inggris, tahu tidak? Mulai dari sekolah, tidak bisa. Maka benar katanya Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan
Dari ayunan orang tua kita sampai kita masuk terlihat lahat. Begitu pentingnya menuntut ilmu. Sejarah saya bacakan sedikit. Saya tidak akan lama ini, karena juga saya mau berangkat ke Sembalun. Apa katanya Bung Karno antara orang tua dengan pemuda pada saat perjuangan? Bung Karno hanya minta, siapkan saya 100 orang tua dengan tujuan untuk mengangkat Gunung Himalaya. 100 orang ini orang tua Pak, tidak akan mampu mengangkat Gunung Himalaya. Tetapi siapkan saya anak muda 10 orang akan bisa menghancurkan dunia. Berbeda Anda dengan tua bareng anak baja. Satu dengan tua baru mengangkat Gunung Himalaya. Gunung saja diangkat, tetapi anak muda bisa menggoncangkan dunia hanya 10 orang. Ini jas merah Pak, jangan pernah melupakan sejarah. Nah, jadi sekarang ini pelepasan. Saya katakan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, undang zona sekolah kita. Berapa sekolah Pak Kanit? 9 SD. Gugus, Lenek, bagian utara dan tengah beberapa sekolah hanya 9. Undang ibu bapak kepala sekolahnya bahwa ini adalah zonasi sekolah kita. Saya bilang kemarin pidato juga di SMP 2, zonasi SMP 2 7 sekolah. Sekarang kalau udah berdaftar SMP 2, wah balu buru itu dengan. Padahal belum pengumuman ini, sudah mendaftar di SMP 2 82 orang Pak. Sekarang bagaimana kita di Lenek yang serba orang pintar. Di Lenek ini gudangnya orang pintar Pak. Gudangnya di sini, gudangnya seni. Maka terkenallah di Lombok Timur bahwa kecamatan Lenek itu adalah kecamatan budaya yang perlu kita lestarikan. Pesan pertama kepada kita semua untuk anak-anak sekalian, silahkan lanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Tidak cukup pendidikan kita di SMP dan Senawiyah, tidak cukup. Saya juga orang Lenek, ini Bapak Ibu wali murid saya orang Lenek. Ibu saya dari Lenek, inangke ke Lenek, amanku dari Iqmal. Tapi saya terus berusaha sekolah apapun itu. Mungkin sekian persen untuk materi yang penting ada sungguh-sungguh yang ada. Materi itu katakanlah 40%, tapi 60% kesungguhan kita ada, pasti kita sukses. Silahkan anak-anak sekalian lanjutkan sekolah. Jangan ada kesan kepada wali murid menono sekolah mewah sampi. Tidak ada, sudah itu sudah kuno. Luwih wah jadi camat, luwih wah jadi guru, luwih wah jadi presiden. Tidak benar. Dengan jahiliyah melongkatnya itu orang jahil. Sekarang kita ini adalah Islam. Sampi sekarang memang sampi munamate sampi apa ada gawe malik terus. Sampi sekarang penyakit sampi. Nah, jadi itu pesan untuk anak-anakku sekalian. Terakhir, ini untuk Bapak Ibu guru, saya putar-putar diri untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1. Ini tidak bisa saya hafal-hafal Pak ini, karena ini adalah nuturin rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pak. Untuk Bapak Ibu guru PTT dan PTT,
Bapak Ibu guru kita kalau dia membuka medsos, ndek na pikiran dari mana datangnya medsos, sok nggak datang baca hebat naik gaji. Nggak pernah dia memikirkan bahwa di kabupaten itu ada sebuah regulasi, nggak dipikirkan itu. Kalau mau benar informasi tidak datangnya dari medsos, tunggu regulasi pimpinan kita, baru kita mengatakan alhamdulillah. Muna masih akan pusat 25% tidak percaya karena regulasi itu ada di kabupaten. Maka saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu guru GTT, ini penyampaian notulen rapat pimpinan lengkap 21 April 2022. Pertama yang rapat Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Kementerian dan Staf Khusus Kepresidenan. Apa yang disampaikan di sana? Untuk seleksi tahap 3 P3K, oh ikatan ini Bapak Ibu guru merapat sedikit supaya informasinya tidak setengah-setengah, supaya guru kita bersinar mukanya mengajar. Karena yang mau honor 3 bulan enggak Samas, dia punya anak dan istri, dapat honor 400 Pak, bayangkan. Tidak seberapa 400, dia ngajar berbulan-bulan 400.000 Pak. Itu sebabnya saya sampaikan ini bahwa P3K, jika dia sudah mengajar lama di suatu sekolah, apalagi dia setahun 2 tahun sampai belasan tahun, dia akan hanya dilihat nanti dari umurnya Pak Kadis. Ini Pak Kadis yang kenal beliau ini, keras tapi tegas gitu loh. Jadi guru-guru dan jemaah kalau sudah umurnya 35 tahun, ini yang sudah turun baru jumlah ini Pak, nanti akan sedang dimusyawarahkan seperti apa yang umurnya 35 tahun ke atas, seperti apa GTT kita, yang umurnya ke bawah 35 seperti apa. Yang ada seleksi tahap 3 akan dilaksanakan bersamaan dengan seleksi guru P3K tahun 2022. Saat ini regulasi masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenhukum HAM. Ini. Yang kedua, jumlah formasi yang dibuka seleksi guru P3K tahun 2022 merupakan gabungan sisa formasi seleksi guru P3K tahun 2021 berjumlah 212 orang. Digabung nanti 2022 700 orang menjadi 900 sekian untuk P3K guru SD dan SMP. Terakhir, guru-guru yang sudah lulus passing grade namun belum menempati formasi akan diprioritaskan pada besok putaran ketiga. Dengan petugas masih ini, tapi besok pada putaran ketiga prioritas pertama dia akan ditempatkan. Tidak mesti di sekolah pilihannya, boleh di sekolah tempatnya tugas. Andai di sini GTT kita 4 orang, boleh dia tidak ditempatkan di pilihan tempatnya tes, boleh dia tergantung dari bapak kepala sekolah. Saya butuhkan Pak Kanit orang ini Pak Kepala Dinas, tinggal dia di sini. Nah ini informasi bagi Bapak Ibu guru GTT dan PTT yang ada di sekolah kita, sehingga bersinarlah ekspresinya untuk mengajar putra putri kita di sekolah. Ini datangnya dari Pak Kadis, kalau datangnya dari Bapak Kepala Sekolah tidak percaya saya. Boleh ikan B nih Pak Kepala, oh ikan teman saya tanya dari mana, oh dari teman, tidak benar. Maka harus kita terima surat edaran minimal dari kepala bidang, apalagi dari kepala dinas, itu baru sahih. Kalau batur ikan batur kita percaya. Ini tentang kesahihan informasi supaya kita tidak hoak, karena hoak ini ada ahlinya di layar ini.
ditangkap, dipenjarakan. Terakhir, Bapak Camat, jadi sekolah kita ini SMP boleh menerima siswa dengan jumlah rombel 11. Ini hasil rapor kami ini. 11 rombel. Tapi saya tanya kepala sekolah 6 Ruana Pak Kanit Menoseda 2 sekolah kita. Kalau SD maksimal 4 kelas, kelas Sayyidina, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti dia membutuhkan ruang kelas. Ruang kelas ini sulit Pak. Yang ada nanti adalah 2023 tentang dana alokasi khusus. Maka SMP kalau sampai 11, kemudian dia butuh sudah 11, dia kekurangan juga, maka dia minta rekomendasi kepala dinas untuk diizinkan menerima lebih dari itu, supaya pelungguh Pak kepala sekolah tidak salah nanti. Oleh sebab itu, pesan terakhir dari Tiang, usahakan sarana prasarana tanpa mengejar akreditas sekolah. Saya ulang lagi, usahakan sarana prasarana sekolah tanpa melirik akreditas. Jangan tertarik akreditas Pak. Bapak tidak lengkap sarana prasarana tetapi akreditas ingin A, semuanya dipetak-petak sekolahnya, dapat A terus sekolahnya. Sementara yang berkelahi nanti 2 aplikasi Dapodik sarana dengan aplikasi kurikulum. Kalau sudah berkelahi tidak sinkron namanya. Kalau sudah tidak sinkron, Bapak tidak dapat apa-apa. Ini ilmu Dapodiknya Pak tentang sarana prasarana. Kalau dia kelahi Dapodik kurikulum dengan Dapodik sarana prasarana, ini nama tidak sinkron Pak. Kalau terjadi seperti ini, cepat tadi ke kabupaten karena gemboknya ada di sana. Jadi harus Dapodik kurikulum dan sarana prasarana sinkron, satu jalan. Baru Trisna menerima kehadiran kita di Jakarta. Karena yang menentukan dak ini adalah Trisna, bukan orang di sini. Yang menentukan pelungguh dapat di AK besok adalah Trisna yang ada di Jakarta. Misalnya SMP 1 dapat, tidak bisa dirubah, tanda kutip ini, tidak bisa dirubah oleh siapa saja. Oh, Trisna ini Pak, kalau sudah pelungguh dapat di Jakarta bangunan, tidak bisa dibatalkan oleh siapa saja. Kalau pelungguh sudah dapat di sini, dan kalaupun diusulkan juga tidak bisa, harus yang main adalah Dapodik kita di sekolah. Baru kita dapat bangunan dana alokasi khusus, tidak seperti bantah dan bansos. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita tidak kalah. Saya tidak mengatakan tidak kalah dengan SMP 2 Lenek, tidak kalah dengan SMP 1 Aikmal. Jangan kita mendapat persamaan di tempat kita Pak, di tempat lain. Mari kita seperti SMP 1 Lenek. Apanya yang anu Pak Kanit? Siswanya. Berudak ke sana. Kita juga 9 sekolah. SD 1 misalnya kelas 40 Pak. Misalnya kalau keluar 4 orang, mungkin dia prestasinya hebat, mengikuti pindah orang tua, tidak ada masalah. Dia membuat misalnya untuk prestasi bisa masuk di sana, dia lulus, tidak bisa kita bantah ini, karena dia buka jalur prestasi, dia pindah mengikuti orang tua. Nah itu, nah jadi 9 sekolah Natama Doang Telung Dasa misalnya, atau 25 sekolah di tempat kita, dia akan menerima rencana Pak Kepala Sekolah 6 kelas. Isi kelas untuk SMP sebenarnya yang ideal itu hanya 20-30 buah di kelas. Lengkap dan isi 40 itu tidak ideal kelasnya. Maka
PMP-nya, pemetaan mutu pendidikan tidak benar. PMP-nya yang keliru. Nah, idealnya 32, jangan sampai 40, lebih-lebih terpaksa ada beberapa 45 satu kelas. Bagaimana dia nyaman belajar di dalam kelas. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Apa yang saya sampaikan belum ada yang pasti, ada yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ampura sinampura agung matur tampiasi. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for head of the UPT Department Education. The second welcome speech by Sub-District Father of Plenek District. Welcome time. Sambutan kedua oleh Bapak Camat Kecamatan Lenek. Waktu dan tempat disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Dikbud Kecamatan Lenek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenek, Bapak Kepala Puskesmas Lenek, Bapak-bapak Kepala Desa yang berkenan hadir, Bapak Pengawas, Bapak Kepala SMP 1 Lenek dan seluruh jajarannya yang juga saya hormati, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, seluruh orang tua, wali murid yang berkesempatan hadir, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sudah banyak sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Bapak kami, tapi saya sedikit ingin menambahkan saja apa yang disampaikan tadi terkait dengan situasi dan kondisi kita saat ini, sesuai dengan apa juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah membimbing kita, membimbing hati kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita dapat menunaikan tugas-tugas pengabdian kita sesuai yang diajarkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Yang kedua, selawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, yang telah membawa risalah kebenaran dari
rukun iman dan rukun Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak kepala SD, ibu kepala SD RI yang terhadir dalam pasar tadi, yang saya hormati. Jadi memang kalau kita berbicara masalah pendidikan itu tidak putus-putusnya sebenarnya kalau kita kupas masalah pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan ini adalah salah satu indikator, salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa, tolak ukur kemajuan suatu daerah, tolak ukur kemajuan suatu wilayah, baik itu wilayah kabupaten, wilayah kecamatan maupun wilayah desa. Karena memang pendidikan yang memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila itu mestinya harus lewat pendidikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah 3,5 tahun saya jadi camat di Lenek ini, Bapak Ibu sekalian. Mulai jadi camat tanggal 5 Desember 2018, sekarang sudah bulan Juni tahun 2022, ya 3,5 tahun. Jadi waktu yang cukup lama. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan akselerasi yang kami lakukan selama ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui. Pertama, terkait dengan perubahan nomenklatur beberapa sekolah. Tidak saja sebenarnya di Kecamatan Lenek ini, tapi sebenarnya ide gagasan itu timbul dari kami ketika pemekaran Kecamatan Lenek, Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu saya ingat Pak Kalipudin SPD selaku PLT Kepala Unit Dikbud Kecamatan Lenek, saya minta untuk segera mengusulkan perubahan nomenklatur semua SMP, semua SD yang ada di Kecamatan Lenek ini. Walaupun sesungguhnya sebenarnya pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur ini sudah lama dilakukan, sudah hampir 10 tahun pemekaran desa, tapi tidak diikuti dengan perubahan nomenklatur nama SD. Nah, sehingga pada tahun 2019 kami berusaha bersurat yang kami alamatkan kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan perubahan nomenklatur juga SMA Negeri 2 Imel menjadi SMAN 1 Lenek. Jadi ini yang menjadi dasar, bukan karena secara akut ya perubahan ini Bapak Ibu sekalian seperti penyakit, tapi melalui proses yang cukup panjang. Ketika masa transisi kepala dinas dijabat oleh Bapak Al-Ustadz M. Zainuddin SAG MPD, pada waktu itu belum bisa melahirkan suatu keputusan untuk mengubah nomenklatur. Tapi begitu diganti oleh Pak Dewanto Hadi pada waktu itu, setahun kami menunggu usul itu Bapak Ibu sekalian, sehingga keluarlah SK tentang perubahan nomenklatur semua sekolah. Kami didatangi oleh tim percepatan pembangunan daerah sekaligus Ketua Dewan Pendidikan saat ini Bapak Dr. Sadi Mohzana MPD, berkonsultasi dan alhamdulillah
perubahan nomenklatur sekolah kita di Kecamatan Lenek ini semuanya berubah, diikuti juga oleh kecamatan dan desa-desa lain. Kalau sebelumnya SD tidak ada istilahnya, masih SD 1 Lenek Daya Pak Kades kan? Sebelumnya tidak ada. Tapi setelah kita mekar ini baru kita usulkan semua, sehingga alhamdulillah sudah berubah. Karena apa? Kita harus juga punya identitas tersendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini karena kita bergabung dengan Naimul, tentu kita ingin supaya kelihatan lebih mempunyai ciri khas Lenek itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kadikdikbud tadi, karena khasnya memiliki budaya yang luar biasa Kecamatan Lenek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah sudah hampir tahun kedua sekarang SMP Negeri 1 Lenek ini berubah nama dari yang sebelumnya SMPN 3 Imau. SMPN 3 Imau. Dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sudah ada revitalisasi dan ada perubahan-perubahan yang cukup berarti berdasarkan laporan yang disampaikan tadi. Karena kami melihat dari awal siswa yang tamat tahun ini berjumlahnya tadi disampaikan 177 dan yang tamat saat ini 176. Berarti Bapak Kepala Sekolah dan para guru sangat konsisten mempertahankan situasi dan kondisi siswa sehingga bertahan 3 tahun sejak awal tahun pertama menjadi siswa di sini hanya 1 yang drop out dan 176 yang ikut ujian sekolah. Sisanya 5 orang dilaporkan tadi ada yang tidak ikut, tapi ini juga kita dorong kalau saja misalnya siswa kita itu tidak selesai melalui sekolah formal, ya kita arahkan melalui program paket B supaya angka partisipasi murni di Kecamatan Lenek ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini luar biasa, hanya 1 orang bisa kita tekan angka dropout itu dengan persentase dropout yang sangat rendah menurut standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Di samping itu juga yang disampaikan oleh Bapak kami melihat sebenarnya penataan sekolah ini sudah cukup bagus, sudah cukup asri, indah dan menyejukkan. Dan ini bisa kita pertahankan, dan insya Allah kita berharap kalau tahun ini dari beberapa sekolah yang saya baca di media online ada memang 6 sekolah di Lombok Timur ini yang memiliki angka nilai ujian nasional tinggi. Nah, mudah-mudahan tahun depan di bawah komando Bapak Kepala SMP kita yang baru, output sekolah ini akan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita di Lenek ini adalah masyarakat yang betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa sebenarnya dari segi prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, dan ini terbukti sekarang dalam ajang Olimpiade siswa olahraga maksud saya. Jadi SMP 1 Lenek ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kadikdikbud kemarin dapat juara 1 dalam olahraga bulu tangkis tingkat Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan ini sebagai awal kebangkitan untuk memacu sekolah ini ke arah yang lebih baik dan lebih berprestasi di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk sekolah dasar juga SD 1 Lenek Daya yang
juara di bidang atletik. Pak Kanit ini juara 1 kabupaten, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bidang-bidang yang lain semua mata pelajaran juga akan diikuti oleh anak-anak siswa kita yang berprestasi. Dan kita maklumi Bapak Ibu sekalian, memang kegiatan penamatan atau pelepasan ini sebenarnya suatu yang lumrah dilaksanakan setiap setahun oleh satuan pendidikan, baik TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS maupun SMA. Sudah lumrah dilaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sesungguhnya bukanlah sebenarnya acara yang sifatnya seremonial saja, tetapi mengandung rasa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anakku sekalian, bagi orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya, demikian juga Bapak Ibu guru yang telah membina, mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dengan hasil yang maksimal. Jadi tidak saja rasa bahagia, tidak saja rasa bangga yang dimiliki, tetapi juga sesungguhnya ada nilai yang sangat penting di acara hari ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi sebenarnya. Suatu kewajiban, ya, kewajiban mulia, kewajiban moral yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan ini yang disebut tadi profil pelajar Pancasila itu tadi disebutkan. Salah satunya adalah anak-anakku sekalian diharapkan dapat meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Itu kewajiban moral, kewajiban mulia yang harus anak-anakku sekalian ingat. Dan semua manfaat yang pernah kalian terima selama mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Lenek ini, setelah kalian tamat agar bisa dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya dalam rangka mengenyam ilmu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berpesan juga kepada anak-anakku sekalian, jangan hanya sekolah sampai di SMP, tapi silahkan lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, karena sekarang pemerintah tidak diam. Ada beberapa beasiswa, baik beasiswa prestasi, beasiswa yang namanya siswa miskin, kemudian beasiswa lain juga dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diberikan kepada anak-anak yang berprestasi. Silahkan lanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini kita punya SMA Negeri 1 Lenek, ya, yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Mari kita beramai-ramai mendorong anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Lenek. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang pendidikan dan berbagai perubahan-perubahan terkini terkait dengan pengelolaan pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya, semua sekolah diberikan hak kemerdekaan belajar untuk mengelola, mengembangkan sebuah potensi yang dimiliki secara lokal. Oleh karenanya kami berharap, mari Kecamatan Lenek ini kita perhatikan sebenarnya, jangan sampai ada informasi dari teman-teman guru di SMA Negeri 1 Lenek hanya dibuat
SMA Negeri 1 Lenek itu sebagai apa namanya ya, sekolah transit ya, apa namanya. Jadi baru setengah tahun semester 1 dia di situ minta pindah katanya ke sekolah lain. Jangan seperti itu anak-anakku sekalian. Mari kita majukan Kecamatan Lenek ini, karena Kecamatan Lenek ini memiliki potensi yang luar biasa sebenarnya. Kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karenanya saya berpesan lagi sekali agar kita memajukan wilayah kita sendiri. Coba lihat sekarang juga SMA Negeri 1 Lenek sudah mulai berbenah. Sudah ada kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan setiap hari Sabtu, dan ini identik dengan tradisi-tradisi yang kita kembangkan selama ini di Kecamatan Lenek ini. Saya berpesan juga kepada anak-anakku sekalian, ya memang secara administratif anak-anakku sekalian, kalian sudah berhenti belajar di sekolah ini. Tetapi dari sisi hubungan emosional, dari sisi tanggung jawab, dari sisi pengabdian, anak-anakku masih punya hubungan emosional yang sangat erat dengan sekolah ini. Oleh karenanya, jika nantinya kalian sudah keluar dari sekolah ini, kami berharap agar terus membangun komunikasi, karena ada juga ikatan-ikatan alumni yang sudah dibentuk di sekolah ini beberapa angkatan. Dan saya mendapat informasi tahun lalu alumni sekolah ini yang sangat luar biasa perhatiannya terhadap guru-gurunya, bakti taatnya terhadap guru-gurunya luar biasa. Kenapa saudara demikian? Karena alumni SMPN 1 Lenek ini yang mampu memberikan hadiah umroh kepada bapak ibu gurunya. Luar biasa kan? Luar biasa, tidak ada alumni yang lain seperti itu bapak ibu sekalian. Dan ini keluarga besar alumni SMPN 1 Lenek yang berada di Mataram, yang berada di luar daerah, ada juga yang menggantungkan hidupnya di luar negeri, memberikan kontribusi juga terhadap keberadaan sekolah ini. Mari kita dorong para alumni semuanya untuk terus berkiprah membantu kelanjutan pembangunan yang ada juga di sekolah kita tercinta ini. Karena kita bertekad juga supaya sekolah kita ini menjadi sekolah hebat, tentu dengan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki kemampuan mumpuni, memiliki pengetahuan lebih. Itu yang sangat kita harapkan anak-anakku sekalian. Seperti kisah yang disebutkan tadi oleh Pak Kanit di zaman pada abad ke-7 kalau tidak salah. Mungkin ada yang pernah dengar cerita Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Dia adalah seorang ulama yang sangat cerdas pada waktu itu, dan terkenal memberikan jawaban yang telak kepada seorang raja yang ateis, tidak mengenal Tuhan, raja itu. Jadi guru-gurunya saja Abu Hanifah ini tidak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh raja yang sombong itu. Tapi Abu Hanifah dengan usia yang relatif muda, dengan jawaban yang sangat cerdas, mampu menaklukkan jawaban atas pertanyaan atas yang disampaikan kepada guru-guru Abu Hanifah pada waktu itu. Anak-anakku sekalian, kenapa tidak? Kalau menurut kita mungkin kita tidak akan bisa memberikan jawaban sehebat itu. Kalau tidak karena kecerdasan seorang Imam Hanafi atau yang dikenal dengan nama Abu Hanifah. Ketika diberikan pertanyaan oleh sang raja yang ateis, dia
bertanya, di mana Allah itu berada saat ini katanya. Nek embe tahunya mulai tentu arah Allah itu embe tahu nenek kaji no katanya. Ketuaan Abu Hanifah si raja si sombong ini. Terus dijawab, Allah itu tidak berada di alam semesta katanya. Jawabannya sebenarnya ada pada diri Anda sendiri katanya Abu Hanifah. Ketika ditanyakan balik kepada raja yang sombong ini, Anda memiliki ruh? Ya, saya memiliki ruh katanya. Anda tahu di mana ruh Anda berada saat ini? Sang raja itu bengong. Saya tidak tahu ya, begitulah Allah katanya. Terus disuguhkan susu lagi. Susu ini ada lemaknya enggak? Katanya ditanya kepada sang raja yang sombong ini. Ada. Kelihatan enggak lemak yang ada di dalam susu ini? Katanya Abu Hanifah. Imam Hanafi tidak kelihatan. Ya begitulah juga Allah Subhanahu wa taala katanya. Kemudian lalu dilontarkan lagi pertanyaan. Apa yang ada sebelum Allah katanya raja yang sombong ini. Lalu balik diberikan pertanyaan oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi. Disuruhlah raja ini berhitung. Coba Anda berhitung katanya. Disuruh berhitung mulai dari, langsung dijawab 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apa yang ada sebelum adanya Allah. Nah, karena jawabannya mulai dari angka 0, ya jelas yang ada sebelum adanya Allah itu tidak ada. Itu jawaban yang diberikan oleh, jawaban cerdas yang diberikan oleh Abu Hanifah kepada raja yang sombong itu. Kemudian lagi ditanya ketika raja ini berada di atas mimbar. Ditanya lagi Abu Hanifah, apa pekerjaan Allah, apa pekerjaan Tuhan saat ini katanya. Langsung terus dijawab oleh Abu Hanifah, pekerjaan Tuhan saat ini adalah menurunkan Anda dari tahta. Sekarang ini saya akan gantikan dengan saya sendiri. Itulah pekerjaan Allah saat ini katanya. Jadi itu artinya anak-anak sekalian, kami sebagai Cakra Lenek ini bisa berharap agar adik-adik ini ke depan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan berakhlak mulia sesuai dengan pesan yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya kira tidak ada yang dapat saya sampaikan lebih selain ini anak-anak sekalian, dan saya berharap juga kepada bapak-bapak kepala SD, MI yang hadir dalam stand ini untuk mendorong anak-anak kita juga masuk ke sekolah ini, karena kelihatannya ruang kelas kita juga ini cukup banyak di sekolah ini. Walaupun nanti ada kelas paralel, saya kira tidak akan double shift, artinya tidak ada kelas pagi dan kelas siang, semuanya akan masuk pagi. Silahkan kita beramai-ramai mendorong anak-anak kita lulusan SDNI ini juga untuk bersekolah di sekolah kita yang kita banggakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya yang telah konsisten meningkatkan prestasi di tahun ini. Di samping itu juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Kanit yang telah berkoordinasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, sehingga pelaksanaan ujian nasional, ujian akhir sekolah dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the next
education, and culture of its Lombok Regency, or who devised it. Welcome time. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh pengawas pembina. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kanit Kecamatan Lenek, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, wabil khusus nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir rauh di tempat niki dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang luar biasa spektakuler di SMP Negeri 1 Aimal ini. Sholawat dan salam tak henti-hentinya kita layangkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang kalam, karena dari awal, pembicara awal sampai terakhir tadi sudah disampaikan panjang lebar. Pak Kepala Sekolah sudah menguatkan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, khususnya di yang pertama. Kemudian Bapak Kanit menguatkan pada perbedaan antara orang tua dengan pemuda. Itu artinya bahwa anak-anak kita sangat penting bagi penerus bangsa ini. Kemudian Bapak Camat menguatkan berapa pentingnya pendidikan itu, sehingga apa yang saya akan sampaikan ini barangkali sebuah reinforcement, penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan tadi. Saya akan mengawali, izinkan saya untuk mengawali sambutan saya ini dengan bahasa Lenek. Our fully thank goes to the students who have tried to use English to manage this farewell parties. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mengikuti acara ini, dalam menjalankan acara ini. And extremely thanks goes to the headmaster, Pak Kepala Sekolah, and all the teachers who have guided the students to use English, especially in this farewell parties. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah melatih anak-anak kita untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bagian dari bahasa dalam mengikuti kegiatan perpisahan ini. Dan terakhir, saya sangat bangga kepada anak-anak kita terhadap apa yang sudah ditampilkan dari awal sampai tadi, yakni bernyanyi dalam bahasa Inggris, kemudian menari dengan tarian yang merupakan kreasi dari Lenek itu sendiri, wilayah Lenek itu sendiri, yaitu tari Dara Ngindang, flying flying bird kalau bahasa Leneknya yang lain ya, bahasa Inggris ya. Saya sangat bangga atas semua itu, dan secara tidak langsung Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita sudah
mengaplikasikan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terakhir, kreatif. Kemudian tadi berbahasa Inggris juga kreatif. Kemudian tadi ada anak yang membacakan ayat suci Al-Quran. Itu bagian dari kreativitas dan juga masuk kepada profil Pancasila yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun saya ingatkan anak-anakku sekalian yang di belakang, tadi di profil pelajar Pancasila yang pertama itu ada wordnya, katanya berakhlak. Salah satu ciri dari orang Islam kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila itu adalah ketika ada orang berbicara di depan, seyogianya yang di belakang diam. Itu salah satu adab, akhlak bagi orang Islam yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak itu sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, sesungguhnya sekolah kita sudah melakukannya. Apa itu? Seperti yang sudah disuguhkan tadi, dari awal sampai akhir. Itu adalah karakteristik dari profil pelajar Pancasila yang merupakan elemen dari kurikulum Merdeka Belajar atau IKM yang akan diimplementasikan pada tahun ajaran baru nanti. Jadi patut kita bangga Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita adalah anak yang luar biasa, tentunya tidak lepas dari bimbingan, binaan, ya, kepala sekolah dan guru-guru di sini yang luar biasa, hebat dan potensial. Perlu saya ceritakan bahwa di sini Bapak Ibu guru-gurunya luar biasa, ya. Senior-senior tetapi luar biasa. Boleh dikatakan bahwa guru-gurunya adalah guru yang merupakan ciri pembelajar abad 21. Ciri guru abad 21. Dan siswanya juga demikian, tidak kalah Bapak Ibu yang saya hormati. Merupakan siswa yang ciri peserta didik abad 21. Apa contohnya? IT-nya luar biasa, okay? IT-nya, jadi bagaimana bermain gadget itu bukan hal negatif, tetapi kalau dikaitkan dengan hubungannya ke pembelajar Pancasila dengan abad 21, itu salah satu ciri dari kurikulum ini Bapak Ibu. Jangan larang anak kita untuk bermain HP selama dia untuk belajar. Sekali lagi, itu adalah ciri dari pembelajar abad 21. Yang pertama adalah dia memiliki karakter yang baik, tadi ada akhlak. Yang kedua adalah literasinya harus hebat. Literasi apa? Literasi teknologi, bermain HP, bermain laptop dan seterusnya. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di situ ada kritis tadi, kemampuan berpikir kritis. Ciri anak dan guru yang berpikir kritis itu kalau dihubungkan dengan teori kognitivisme, dia berada pada C4 istilahnya, analisa, mampu menganalisa. Nah, kalau dikaitkan dengan konstruktivisme teorinya, maka dia memahami, ya, apa yang sudah disuguhkan oleh siapapun. Itu ciri pembelajar abad 21. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu tidak bisa melarang anak-anak itu untuk mengikuti zaman. Kenapa? Karena didiklah anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka, karena mereka tidak berada pada zaman kita. Barangkali Tiang Pelungguh lahir pada zaman kolonial, ya? Saat ini adalah zaman milenial. Kita boleh berpikir, ya, berpikir lahir gitu ya. Kita boleh lahir pada zaman kolonial, tapi berpikirnya milenial, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena anak-anak kita ini adalah pembelajar abad 21, tahun 2045 adalah anak generasi emas bangsa. Sekali lagi, anak-anak kita ini adalah anak generasi emas bangsa tahun 2045. Siapa lagi yang menggantikan kita semua kecuali anak-anak kita ini. Oleh sebab itu, apa yang disarankan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Kane, Pak Camat tadi, mari kita coba untuk mematuhinya, mengikutinya. Mari kita sekolahkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak cukup sampai SMP Bapak Ibu, okay? Kalau sampai SMP jadi kades juga yang tidak bisa, okay? Ya, tingkatkan pendidikan anak-anak kita sampai jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai dengan S3, ya. Sampai dengan S3. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai reinforcement, penguatan
dari apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita yang hebat sebelumnya. Kurang lebih ya, saya atas nama pengawas pembina mohon dukungan kepada terutama Bapak Kepala SD Kecamatan Lenek dan MI. Mari kita masukkan anak-anak kita di sekolah kita yang luar biasa ini, karena Lenek itu adalah gudangnya budaya ya, tidak bisa dipungkiri ya, sama gendang belik dan lain-lainnya ya. Nah, sekali lagi mari kita dukung anak-anak kita menjadi anak yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan utamanya adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Head Department, Education and Culture of Islam NC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9, pada hari ini Sabtu tanggal 4 Juni 2022, saya atas nama pimpinan SMP Negeri 1 Lenek menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu secara simbolis akan diwakili oleh 2 orang yang berjumlah tadi sudah saya sampaikan sampai hari ini jumlah siswa kelas 9 itu 176 orang. Ini semua akan saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu Wali Murid, dalam hal ini kepada Bapak Ketua Komite. Mudah-mudahan anak kita yang kami serahkan kembali ini tentunya sesuai harapan kita tadi, anak-anak kita bisa dilanjutkan lagi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah Bapak Ibu tanggal 16 Juni baru anak-anak ini akan menerima pengumuman, dan pengumuman juga kami harapkan nanti insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu wali yang akan mengambil pengumuman. Kami harapkan Bapak Ibu bisa berkenan hadir atau datang untuk menerima pengumuman pada tanggal 16 Juni yang akan datang. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu Wali Murid, dalam hal ini kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Lenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini dalam acara pelepasan siswa kelas 9 mewakili seluruh wali murid kelas 9 yang pada hari ini melakukan pelepasan, kami menerima anak-anak kami kembali untuk kami lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas Bapak Kepala Sekolah, seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP 1 Lenek. Semoga transformasi ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami
mampu membawa kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak, foto dulu. Lihat sini, lihat sini. Siap, 1, 2, belum. 1, 2, tidak. Di sini aja Pak balonnya. Balonnya. Hitung semuanya. Untung saya jalan juga kerak Thank you very much. Terima kasih atas semuanya. Training by device from Hira Religious Affairs Office of Klinik District or who device him. Welcome time. Penutup garing doa oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenek, pejabat yang mewakili. Bapak UPT Dikbud Kecamatan Lenek, Bapak Kadis yang diwakili oleh Bapak Pengawas, kemudian Bapak Kepala SMP dan seluruh para tamu undangan, Bapak Kades, Bapak Kepala Sekolah yang seluruhnya yang hormati, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang penuh dengan kemeriahan pada hari ini dari awal sampai akhir, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang menyelesaikan pendidikannya kelas 9 dilepas pada hari ini, mudah-mudahan terus bersemangat menimba ilmu pengetahuan, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan yang tinggi, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Kemudian seluruh sivitas SMP Negeri 1 Kecamatan Lenek niki kita doakan, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat niki kita doakan seluruhnya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita semua juga selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur, murah rezeki serta halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga dalam kesempatan yang mulia ini kita doakan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji kita, jumlah jamaah haji kita di Kecamatan Aiman dan Danet 36 yang siap akan berangkat nanti pada tanggal 19 Juni 2022. Kita doakan seluruh calon jamaah haji kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berangkat ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, dan kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. Ya benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا وأملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih dan tunas maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih
Kepada teman-teman, untuk acara terakhir adalah acara foto bareng untuk kelas 9 bersama-sama dengan Bapak Ibu guru masing-masing kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya dulu. Per kelasnya dulu.